Baik, di kesempatan kali ini kita akan membahas EPC valve ya. Apa itu EPC valve? Jadi kepanjangannya adalah Electronic Proportional Control. Artinya valve ini nanti dia sifatnya adalah proporsional ya. Output pressure-nya itu bisa bervariasi tergantung dengan seberapa besar current yang bekerja terhadap solenoidnya. Untuk komponen-komponennya di EPC valve ini, pertama dia punya solenoid, kemudian dia punya valve. Nah, di dalamnya nanti ada spool, kemudian ada spring, terus di sini nanti ada push pin ya, sama inti besi. Nah, saat nanti current masuk ke solenoid, maka inti besi ini nanti akan ketarik ke tengah, sehingga push pinnya ini akan mendorong spool untuk melawan spring. Nah, di EPC valve ini terdapat 3 saluran ya, port input, output, sama drain. Nah, ini kalau untuk sirkuit diagramnya seperti yang terlihat di video ya. Ini adalah port untuk inputnya yang berasal dari control pump, yaitu port PEPC. Nah, kemudian yang di tengah ini adalah port outputnya yang nanti akan dialirkan menuju ke aktuator atau port PM ya. Dan yang ketiga adalah port drain yang nanti akan mengembalikan oli menuju ke tangki ketika tidak ada arus ya. Ini adalah contoh ketika tidak ada arus, maka oli dari aktuator ini terhubung ke drain ya, yang menuju ke tangki. Nah, di sini bisa kita lihat grafik hubungan antara current dengan output pressure. Jadi di EPC valve ini dia berbanding lurus antara output pressure dengan current. Artinya semakin besar current, maka output pressure-nya juga akan semakin besar. Nah, contoh kalau di sini kita lihat ketika nanti current sebesar 600 mA bekerja terhadap solenoid, maka output pressure-nya sekitar 15 kg per cm persegi. Nah, semakin besar current-nya, maka output pressure-nya juga akan semakin besar. Contoh, ketika current-nya 800, maka output pressure-nya nanti sekitar 25 kg per cm persegi. Kemudian berikut ini adalah penampakan dari EPC valve ya. Terdiri dari 2 komponen besar tadi. Ini bloknya yang di dalamnya nanti ada spool sama spring. Kemudian ini adalah solenoidnya yang di dalamnya ada kumparan, kemudian nanti ada inti besi sama push pin ya. Nah, ini ketika terpasang solenoid dengan bloknya, maka penampilannya seperti yang ada di sini ya, seperti yang terlihat. Ini adalah spoolnya, kemudian push pin sama inti besi, dan yang warna biru ini adalah spring. Dan dia juga di input dan outputnya itu dilengkapi dengan screen yang berfungsi nanti untuk menyaring oli yang sebelum masuk dan oli yang mau keluar menuju ke aktuator. Berikutnya untuk cara kerja dari EPC valve. Yang pertama, ketika current tidak ada yang menuju ke solenoid, maka spool ini akan didorong ke kiri oleh spring, sehingga port P dengan port C atau yang menuju ke aktuator ini akan tertutup ya, atau tidak terhubung. Nah, di sini bisa kita lihat port P dia mentok di spool, sehingga tidak ada output pressure yang keluar menuju ke aktuator. Nah, sedangkan yang dari aktuator di sini dia terhubung dengan drain. Olinya dikembalikan ke tangki. Nah, ini saat tidak ada current yang bekerja terhadap solenoid. Nah, ketika nanti mulai ada current yang bekerja terhadap solenoid, kemudian terjadi kemagnetan di solenoid, sehingga inti besi ini akan tertarik ke tengah. Nah, ketika dia bergeser ke tengah, dia akan mendorong push pin, kemudian push pin ini meneruskan dorongannya ke spoolnya EPC valve. Nah, di sini nanti ketika spool terdorong, maka port P ini akan dibuka ya, jalurnya menuju ke port C atau menuju ke aktuator. Nah, ketika di sini dibuka, setelah pressure outputnya ini nanti sebanding dengan kekuatan dorongan dari solenoid, maka spoolnya ini nanti akan ditutup kembali ya, sehingga output pressure-nya itu dipertahankan
sesuai dengan current yang masuk ke solenoid. Nah, semakin besar current yang masuk ke solenoid, maka dorongannya juga akan semakin kuat. Nah, ketika dorongannya semakin kuat, maka output pressure-nya juga akan semakin besar. Nah, cara EPC valve ini menjaga ketika output pressure-nya sudah sebanding dengan dorongan dari solenoid, caranya dia nutup adalah dengan memanfaatkan output pressure ini untuk mengembalikan spoolnya ke arah kiri ketika pressure-nya di output sudah sebanding dengan gaya dari solenoid yang dihasilkan dari kemagnetan. Nah, dorongnya bagaimana? Jadi kalau kita perhatikan di sini, spoolnya EPC valve ini dia punya luas yang berbeda ya antara sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sehingga ketika ada pressure di jalur outputnya, maka pressure akan bekerja di penampang yang kecil ini untuk mendorong ke kiri. Nah, sehingga nanti spool ini posisinya pas di tengah-tengahnya lubang ya, sehingga nanti jalur yang dari P ini tetap dibuka tapi sedikit, dan dari aktuator ini juga dihubungkan ke drain dengan jumlah yang kecil. Nah, ini bertujuan untuk mempertahankan output pressure-nya itu biar dia tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan ketika nanti sudah sebanding dengan dorongan dari solenoid. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa kita bahas di sesi kali ini untuk EPC valve.